Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang, pakai J ya. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang belum masuk juga ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Kita akan langsung memasukkan sahabat pembelajar di grup kita karena hari ini nanti juga akan diberikan materi Pak Halim hari ini di grup tersebut. Jadi jangan lupa untuk masuk ke dalam grup tersebut. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Senin, per 2 minggu sekali kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Ciang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan tentunya usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Terima kasih, kabar saya baik. Semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Amin, semoga sehat dan bahagia selalu ya Pak Halim ya. Iya. Oke, sahabat pembelajar dan Pak Halim, tema seminar online kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah Review Resolusi Sehat 2022. Tahun 2022 itu sudah kita tempuh 10 bulan. Tahun yang baru itu sudah tinggal 2 bulan lagi. Apa kabar resolusi tahun baru yang dibuat 10 bulan yang lalu? Dan sudahkah tercapai apa yang dicanangkan? Atau masih nanti Senin aja baru mulai? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Nanti kita akan pada sesi kita jawab, kita akan bahas satu persatu. Dan bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Pak Halim, boleh sekali juga untuk melakukan raise hand, nanti saya akan persilahkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai Review Resolusi Sehat 2022? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya akan coba izin share screen ya, supaya ada struktur. Iya, biasanya memang kita selalu bilangnya nanti Senin mulai gitu ya. Padahal Senin itu mungkin ada 52 dalam setahun. Nah, kok nggak kunjung mulai gitu setelah Senin juga, kayak seolah-olah Senin itu adalah tanggal 31 Desember, jadi nggak kunjung datang-datang. Saya akan coba bahas sedikit dari perspektif, saya nggak mau terlalu banyak membahas tentang mengapa kita gagal, tapi lebih ke bagaimana caranya supaya lebih berhasil gitu ya. Jadi ada 2 cara untuk melihatnya. Alih-alih kita bilang mengapa kita gagal, kita diskusi di sana seperti ibaratnya ada kunci yang jatuh di kegelapan yang kita analisanya gelapnya, bukan mencari kuncinya. Padahal yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya si kunci itu bisa ditemukan, yaitu terangkanlah ruangan itu. Jadi mungkin itu yang harus kita fokus sekarang daripada kita mencari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan saya, yang biasanya sebenarnya salah diri sendiri. Yang lucunya, banyak dari kita juga sudah melalui tahap itu dalam hal mungkin tanya jawab dengan coach-nya,
Sering juga malah masih bilang, iya sih, memang mengakui itu salah saya. Terus gimana dong? Gitu ya. Udah mengakui, tapi waktu dibahas lagi step by step bahwa ini loh salahnya di sini, baiknya begini. Terus masih tetap aja nggak kunjung mulai. Let's review, coba. Nah, ini adalah contoh di negara yang cukup maju, ya, di Amerika. Top 2021 New Year Resolution adalah 10 ini. Ini datanya, linknya juga ada tersedia. Sahabat pembelajar bisa cek apakah saya benar apakah saya mengambilnya dari situs yang benar apa enggak ya. Tapi minimal datanya begini. Memang survei datanya kecil, lebih kurang kalau tidak salah 500-an orang. Tetapi sebenarnya ini merepresentasi lebih kurang 17% dari total orang. Mengapa? Karena hanya 17% yang membuat resolusi. Jadi kalau sampel populasinya 500-an, kemungkinan perlu dikalikan 5 untuk mendapatkan representasi sampel population yang sesuai gitu ya. Berolahraga, lebih sering makan lebih sehat, menurunkan berat badan, menurunkan stres pekerjaan, berhenti merokok, memangkas konsumsi alkohol. Kita bisa lihat di sini dari 10, ada 6 yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang nomor 3 itu berhubungan dengan keluarga. Dan mungkin nomor 5 juga, hidup lebih hemat. Ya. Dan ke-6 dan ke-3 hubungannya sama kemungkinan. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini pun selalu sama dengan kalau saya melakukan survei, sebutkan 4 hal yang paling penting dalam hidup Anda. Kemudian setelah semua peserta memikirkan dan mendapatkan 4 hal tersebut, saya minta untuk membuang 2 dan menyisakan 2 yang paling penting. Dan biasanya yang muncul adalah 2 yang tersisa itu adalah kesehatan dan keluarga. Dan ini terrefleksi dalam resolusi. Di hampir setiap negara saya rasa ya, bukan hanya di Amerika, tapi mungkin di Indonesia juga lebih kurang seperti ini. Dan ini adalah yang tadi saya bilang, ya tadi saya bilang 17% ternyata adalah 12. Di tahun 2016, hanya 41% orang yang membuat resolusi. Dari 41 orang itu, yang menjadi 100% yang baru, dari 100% orang yang membuat resolusi, hanya 9% yang berhasil. Berarti ada rate kegagalan 91%. Tahun 2017, diulang lagi studi yang sama. Hanya 12 orang yang buat resolusi yang berhasil. Peningkatan 3%. Meskipun pada awalnya, ya 52% dari yang buat resolusi, yaitu lebih kurang 6% itu, merasa yakin kali ini pasti berhasil. Jadi keyakinan aja nggak cukup. Apalagi doa saja. Ya, doa dan keyakinan aja nggak cukup. Harus menjalankan. Menjalankan aja juga nggak cukup. Karena harus konsisten. Dan harus tepat, menjalankan yang tepat, dan harus konsisten. Jadi bisa dibayang nggak pengerucutannya, filtering sistemnya kita udah mulai kelihatan di sini bahwa mengapa hanya 9-12% yang berhasil. Karena mungkin hanya 9-12% itu yang menemukan cara yang tepat. Mulai dari awal ya. Yang mengerti bahwa action itu lebih penting daripada berhayal, daripada yakin, daripada berdoa. Jadi dia harus action. Setelah action pun, masih banyak lagi yang belum berhasil karena apa? Mungkin caranya salah. Mungkin tidak menyukainya, dan mungkin pada terakhirnya menyerah. Ya, akhirnya kalah prioritasnya dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang fokus ke bagaimana meningkatkan probabilitas kesehatan keberhasilan itu. Ini saya ada buat 6
yang cukup penting, dan saya harap, bukan harap lah ya, nggak perlu ada pengharapan, tapi setidaknya apabila sahabat pembelajar ingin membantu orang-orang di sekitar untuk lebih berhasil, coba pikirkan ke 6 hal ini. 1, buat goal yang tinggi dan spesifik. Saya pernah membahas tentang membuat goal setting yang smarter, ya, S-nya apa, M-nya apa, sampai ke R-nya apa. Itu mungkin ada di edisi atau episode sebelumnya di Indonesia Belajar. Yang kedua adalah kemudian pecah goal tersebut ke dalam goal-goal yang kecil. Yang ketiga, lakukan yang proven, baru bisa enjoy the process. Yang keempat, ya, demi, dalam hal ini reasons, ya, mengapa saya harus berhasil, harus lebih kuat daripada alasan atau excuses, mengapa saya pasti gagal. Ya, teman-teman, ya, sahabat pembelajar mungkin langsung kepikiran juga nih, biasa apa nih yang bikin alasan kita tidak berhasil? Saya sudah tua, saya sibuk dan tidak ada waktu, ini genetik, semua anggota keluarga saya seperti itu, whatever. Gymnya jauh, saya nggak punya uang untuk member di pusat kebugaran, aduh bayar PT mahal, makanan diet juga mahal, whatever. Ya, tapi sahabat pembelajar mungkin bisa melihat bahwa di balik dari saya membuat 6 list ini, berarti ada banyak sekali hal-hal yang mengapa banyak yang gagal itu ada di sisi lainnya. Yang kelima adalah memiliki support system yang baik, dan yang keenam, lakukan saja. Gitu ya. Saya akan bahas satu persatu, tapi mungkin kali ini juga agak singkat ya. Yang pertama adalah buat goal yang lebih tinggi. Dalam hal ini, saya akan mengutip Michelangelo yang pernah mengatakan bahaya terbesar pada kebanyakan dari kita, mungkin 91%, adalah bukan di membidik terlalu tinggi dan kemudian luput atau gagal, tetapi bahaya terbesar itu justru ada di kita membidik terlalu rendah, bercita-cita terlalu rendah, dan kita mencapainya dan menganggap itulah yang pantas untuk kita habiskan hidup kita di sana. Ya. Jadi hati-hati dengan bahaya terbesar ini. Yang kedua adalah kemudian, saya kehalang sendiri oleh ini saya. Oke. Pecah goal tersebut ke dalam goal-goal yang lebih kecil. Most impossible goals, kebanyakan goal-goal yang terlalu tinggi, yang tidak mungkin untuk dicapai. Bisa dicapai sebenarnya dengan cukup sederhana. Break them down, chunking down, ya, dipecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Tuliskan, yakini, dan kemudian going full speed ahead. Take action yang semaksimal mungkin. Seolah-olah action tersebut adalah rutinitas harian yang tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang masih mencari alasan untuk tidak menyikat gigi setiap hari? Siapa yang masih mencari alasan untuk tidak mandi setiap hari? Siapa yang masih mencari alasan untuk nggak mau pakai baju minimal saat keluar, ke mall, ke meeting, ketemu orang, ketemu keluarga, anggota keluarga lain? Nggak ada yang membuat alasan di sana, karena menganggap itu adalah rutinitas. Ya. Nah ini, lakukan yang proven, baru enjoy the process. Saya sebenarnya specifically membidik tentang orang-orang yang waktu mau berolahraga itu
memilih kegiatan yang dia suka saja. Seolah-olah mengatakan, oh, yang proven ini is not my cup of tea. Tapi ya, saya harus sampaikan bahwa yang proven ini adalah necessity, adalah kebutuhan. Ya. Jadi ini bukan soal lu suka nggak suka, tapi ini soal butuh nggak butuh, dan pasti butuh. Gitu. Dan kebanyakan dari kita masih denial karena menganggap olahraga itu misalnya, atau pola makan itu, atau berpuasa itu, atau misalnya mengurangi asupan karbo yang terlalu banyak itu masih menganggap sebagai aliran hobi ya yang bisa kita sesuka hati tentukan. Unfortunately tidak seperti itu ya. Lakukan yang proven, baru enjoy the process. 5 demi, saya nggak susah ya, bahasa Indonesia selalu bilangnya alasan, tapi sebenarnya reasons itu adalah demi. Alasan itu konotasinya negatif. Alasan itu excuses. Ya, tapi 5 demi ya, agar supaya bisa melakukan yang benar, do it right the first time. Ini sebenarnya ada dalam ilmu manajemen juga. Kesehatan adalah manajemen waktu, manajemen hidup, ya. Do it right the first time, do it right every time. Maksudnya seperti itu. Supaya apa? Menghemat waktu. Agar supaya apa? Hemat tenaga. Agar supaya apa? Mencegah frustrasi. Agar supaya apa? Mengurangi stres atau menjalankannya dengan lancar. Kalau stres sambil melakukan segala sesuatu dengan stres dan tidak senang hati, mana bisa do it right the first time, gitu ya. Dan supaya tidak capek juga di hal yang sia-sia. Tidak habis tenaga, sumber daya, waktu, uang di hal yang menyia-nyiakan, gitu loh. Jadi ini adalah 5 demi, 5 agar supaya, 5 reasons untuk melakukannya do it right the first time. Yang ini dalam hal ini, sorry to say, include latihan beban. I don't care. Anda ini nenek-nenek tua renta yang berumur 82 tahun, atau Anda ini ibu yang baru melahirkan, atau Anda ini anak muda yang punya diabetes. Latihan beban. It's a necessity. To a point yang saya bilang bahkan mungkin tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu-gugat. Kita sudah menjadi masyarakat yang begitu makanannya artificial, begitu jauh dari alami, yang juga begitu jauh dari kondisi nenek moyang kita. Ya, sejak 200.000 tahun yang lalu, manusia pertama yang namanya Homo sapiens itu berburu, bukan bertani. Diangkat hasil buruannya untuk dibawa sampai ke goa, supaya keluarganya bisa makan, supaya klannya, sukunya, anggota sukunya bisa makan. Ini nggak lagi terjadi. Sekarang tinggal pencet tombol palsu juga, karena tombolnya ada di layar HP, dan makanan bisa datang. Gitu. Kita udah terlalu banyak dibombardir dengan kenyamanan dan artificial itu yang harus kita sebenarnya sadari dan keluar. Unplug yourself dari itu. Ya. Nah, ini juga ya untuk mengingatkan lagi, lakukan yang proven dalam hal ini adalah do it right the first time, do it right every time. Ya, it takes less time to do a thing right. Ya, sebenarnya lebih hemat waktu untuk melakukan sesuatu hal itu dengan benar daripada nantinya harus menjelaskan mengapa Anda melakukannya dengan salah. Ini juga ya, mungkin beberapa quotes ini didapat dari business coach, ya.
kalau Anda tidak punya waktu untuk melakukannya dengan benar dan bersikeras melakukan yang salah. You know what's wrong. Yeah. Kapan Anda akan punya waktu untuk mengerjakan ulang dengan benar? Karena you'll be more tired by then. Anda akan jauh lebih capek setelah melakukan yang salah, menghabiskan waktu, tenaga, fokus, pikiran, fisik melakukan dengan salah, hanya untuk dibilang, lu salah, pengorbanan lu sia-sia. Balik yuk, mulai lagi. Siapa yang mau? Gitu loh. Save yourself here. Do it right the first time. Latihan beban, intermittent fasting, tingkatkan protein, dan protein yang didapat baiknya lebih banyak dari hewani daripada nabati. You do them. Buang makanan yang gorengan. Kebiasaan memakan makanan gorengan maksudnya. Ya. Lepaskan diri dari minuman-minuman proses kemasan yang banyak gula. Lepas dari sana. Lepas dari alkohol, lepas dari merokok. Ya, hal-hal seperti itu. Do it right. Dan sekali lagi, ya, membuat rencana sebagus apapun kalau tidak di-execute, maka keberhasilan itu tidak akan berhasil. Jadi execution itu sangat penting. Di dalamnya adalah do it right itu. Bayangkan kalau jembatan ini, you do it wrongly, meskipun bisa berhasil, runtuh nantinya tetap. Yang keempat, ya, demi dalam hal ini reasons mengapa saya harus berhasil harus lebih kuat daripada alasan excuses mengapa saya pasti gagal. Ini juga keduanya, Jim Rohn dan Robin Sharma adalah business coach yang sangat terkenal. Ya, Robin Sharma mungkin juga life coach, ya. When you know what you want and want it bad enough, you'll find a way to get it. Jadi sebenarnya membuat resolusi itu adalah tentang saat Anda mengetahui apa yang Anda inginkan dan Anda benar-benar menginginkannya dan keberhasilan meraihnya adalah suatu hal yang begitu kuat Anda impikan, maka Anda akan menemukan cara untuk meraihnya. Maybe memilih untuk berlari daripada latihan beban adalah you don't want it bad enough. Think about it. Ya. Dan bayangkan kalau kita gabung lagi, saya mungkin memiliki affinity atau mungkin hobi menyambungkan quotes-quotes dari para orang bijak, dari para coaches yang lain, ya, untuk create satu connection dan supporting idea yang membuat kita lebih kokoh di demi dan lebih lemah di alasan. Robin Sharma juga mengatakan, cut your excuses in half and double your actions around your goals. Ya, pangkas alasanmu 50%. Kemudian, kegiatan aktivitas yang mensupport terwujudnya goal tersebut, gandakan. Ya, setengahkan alasan, gandakan usaha. Maksudnya itu. Yang kelima adalah miliki support system yang baik. Ya, ini adalah key factor. Faktor-faktor kunci dari sebuah support system. Yang pertama adalah trust. Ya, Anda bisa mempercayai atau meyakini mereka memiliki niat yang baik, ya, untuk mendukung Anda. Ya, bahkan Anda bisa mendapatkan sumber daya baru. Karena apa? Salah satunya adalah tentu support system itu perlu Anda komunikasikan.
goal Anda, resolusi Anda. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa punya kenalan, punya koneksi yang mungkin akan menghubungkan Anda dengan goal itu, dengan usaha-usahanya. Misalnya mungkin kenalan Anda yang mengenal coach tertentu, yang mengenal produk tertentu, yang mengenal website tertentu, atau akun Instagram tertentu, akun Facebook, atau akun yang lain yang akan membuat Anda lebih termotivasi. Yang kedua adalah accountability. Dengan mengabarkan atau memberitahukan, menginformasikan resolusi Anda ke orang lain, terutama support system Anda, mereka akan hold you accountable. Woi, udah olahraga belum? Woi, udah latihan beban belum? Katanya mau, nih ceritanya, kita misalnya balik sedikit ke goal setting, dan Anda menceritakan goal setting Anda ke keluarga. 365 hari di tahun 2023. Atau bahkan mulai dari sekarang, hari ini. Hari ini tanggal 24 Oktober. Happy birthday to my brother, Rudy Kemawan, adik saya. Jadi 2000 sampai 23 Oktober 2023. Ya, ada 365 hari dan saya akan berolahraga 150 sesi. 12 bulan 150 sesi. Coba dibagi. Sebulan jadi berapa sesi itu? Mungkin hanya 9 sesi. Dalam 30 hari ada 9 sesi. Jadi 30 bagi 9. Setiap 3 hari atau setiap hari keempat saya olahraga. Itu namanya chunking down. Tapi pada saat yang sama, karena kita memberitahukan hal itu, mungkin ada teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman terdekat yang terbaik, yang tulus mendukung kita akan bilang, ingatkan, udah olahraga belum? Ingat targetnya 150 sesi loh. Do that. They will hold you accountable, and it's good. Perhatian, concern mereka, ya, is what you need. Ya, supaya Anda tidak merasa Anda melakukannya sendiri, berjuang sendiri. Ya, demi gandakan demi Anda juga. Kuatkan demi Anda. Salah satunya di sini memiliki support system. Ya, 3 adalah lack of judgment. Ya, karena support system biasanya adalah orang-orang yang tidak menghakimi Anda. Ya, mereka cenderung lebih mencari cara untuk mendukung Anda berhasil daripada menghakimi Anda dan membuat Anda feel bad. Yang keempat tentunya ada empathy. Kalau memang ternyata ada stumbling block, ada halangan yang cukup besar yang menghambat kemajuan Anda. Ya, yang keenam adalah lakukan saja. Izinkan saya untuk ceritanya membuat quotes juga. Ceritanya saya orang bijak, padahal bukan ya. Tapi anggaplah begitu. Semakin lama kita berpikir in relation to resolusi, in relation to mau melakukan sesuatu yang baik, in relation to mau menjalankan action-action yang menyehatkan kita, semakin lama kita berpikir, semakin banyak kita memikirkan mengapa atau alasan untuk menunda atau tidak perlu melakukannya. Percaya sama saya. Semakin kita menunda, bilang gue pikir dulu deh, baik-baik. Semakin kita bilang pikir baik-baik, tangkep diri kita, otaknya lagi berpikir apa. Lebih banyak, 85%, 90%, 91% adalah pikiran yang mengatakan mengapa ini perlu ditunda, ini mengapa tidak perlu melakukannya. Dan ingat, hanya ada 2 momen dalam kegagalan. Momen di mana tidak pernah memulai, dan momen di mana berhenti sebelum berhasil. Banyak rencana dan harapan yang harus kandas 2,5 tahun terakhir ini. Dan selama ini pula budaya baru muncul
dan meningkat. Stres, fooding, medikasi, alkohol, smoking. Muncul pula fenomena pelampiasan yang secara kolektif membuat kita tidak lebih sehat daripada diri kita sendiri 2-3 tahun yang lalu. Hanya sedikit yang bisa menyatakan dirinya hari ini lebih sehat daripada waktu mereka lebih muda. Baik tidaknya saldo kesehatan tergantung berapa banyak setoran dan penarikan yang dilakukan setiap hari. Jadilah individu yang menyetor lebih banyak dari menarik saldo kesehatannya. Hidup adalah untuk memberi. To live is for giving. Berilah kesehatan pada dirimu sendiri. Berilah kesehatan pada dirimu sendiri dulu, maka hal-hal terpenting lainnya bisa kita perjuangkan dan nikmati. Beri juga forgiveness, pemaafan pada dirimu sendiri atas ketidakmulaian yang sudah berlalu, atas berhenti sebelum berhasil yang sudah lewat, dan wujudkan satu kualitas mulia yang semua agama ajarkan, menaklukkan diri sendiri. Demikian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terlampir juga ada info baru ya bahwa saya juga sudah mulai main TikTok, tapi bukan buat joget-joget ya, lebih kepada mungkin hanya menjangkau lebih banyak orang aja, kontennya lebih kurang mungkin masih sama, saya TikTok-kan kemana-mana saja, jadi sebenarnya fine aja ya, hanya lebih kepada menjangkau mungkin audiens yang belum tahu kalau saya punya YouTube, yang di YouTube juga mungkin untuk menjangkau mereka yang belum tahu saya punya TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat adanya. Kalau bisa di-share akan lebih baik lagi tentunya ya, supaya lebih banyak kebermanfaatan yang bisa dibagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim pencerahannya pagi hari ini. Dan sahabat pembelajar, boleh ya, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya akan ingatkan juga untuk bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA kita karena nanti materi Pak Halim hari ini akan di-share juga ke grup WA. Dan sahabat pembelajar, kita juga akan masukkan sesi kita hari ini ke YouTube-nya Indonesia Belajar. Mungkin boleh di-subscribe juga YouTube-nya Pak Halim dan juga YouTube-nya Indonesia Belajar. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar, atau bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, boleh melakukan raise hand, nanti saya akan persilahkan. Baik, Pak Halim tadi kan sempat dibahas bahwa lingkungan kita itu harus baik ya, istilahnya harus mendukung ataupun adanya support system. Nah, Pak Halim mungkin boleh memberikan sebuah tips ya bagaimana apabila kita memiliki lingkungan yang tidak baik ataupun misalkan kalau bahasa sekarangnya itu toksik. Istilahnya misalnya pada saat kita mencoba untuk positif, untuk latihan atau apa, misalnya mereka itu sangat amat toksik ke kita gitu. Nah, mungkin Pak Halim ada tips atau lebih baik seperti apa enggak apabila kejadiannya seperti itu? Iya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Ya, tidak semua orang di dalam lingkungan kita bisa menjadi support system. Jadi mungkin ya kita mungkin perlu officially memberitahukan kepada mereka, look, Anda tidak masuk lagi dalam support system saya, gitu ya. Either Anda memperbaiki cara Anda mendukung saya, ya kan? Karena dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini kayaknya tidak ada dukungan sama sekali, gitu, ya kan? Yang ada kan hanya, saya jadi belajar sama klien saya juga, yang ada hanya omongan-omonganmu, ya lebih banyak tentang kata sifat, yang sifatnya judgmental. Dalam hal, males lu,
ini gitu. Dia mana bisa, dari kecil kan saya udah tahu dia kayak apa. Hal seperti itu. Judgmental kata sifat. Ya, yang nggak serve any purpose. Tapi kalau misalnya bilang, hey, I care, ingat untuk apa? Kata, benda, dan kata kerja. Kamu berolahraga belum? Jadi kita juga sendiri harus memisahkan antara yang toksik itu, hati-hati. Nanti ada orang yang tidak toksik, yang sebenarnya menggunakan lebih banyak kata benda dan kata kerja. Sebagai kita bisa aja menilai mereka toksik. Padahal sebenarnya kita aja yang males sampai kita diingetin terus-menerus. Itu bukan toksik. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat, oh iya, ini kayaknya saya di-judging terus nih. Alah, udahlah, nggak bisa. Karena, atau bahkan ada yang mengatasnamakan kebaikan hati. Aduh, kamu itu gampang sakit. Jangan kebanyakan olahraga. Sometimes, ya, toxicity itu terbungkus oleh niatan yang terbaik dan tertulus. Hati-hati juga di sana. Ya, tapi kita di sini bukan buat ngejudge siapapun, lebih kepada know yang sebenarnya the real toxic itu seperti apa, ya kan? Dan kita statementkan secara jelas, Anda sudah tidak masuk lagi ke dalam support system saya. I cannot trust you enough to support me. Gitu. Atau kalau memang kebetulan semuanya begitu, mau nggak mau ada hal baru lagi. Find new support system. Berarti di mana? Kalau bukan teman, kalau bukan di keluarga, di mana? Di gym. Di saat kita masuk ke gym, kita punya teman-teman yang goalnya sama, yang senasib dan seperjuangan. You get that empathy deh. Gitu. Anda mendapatkan empathy di sana. Yang tadi support system itu kan. Trust juga ada di sana. Empathy juga ada di sana. Gitu. Accountability juga ada di sana. Karena biasa teman-teman kita yang di gym itu yang justru akan ingetin, hey, olahraga yuk. Pas kita males, kitanya diajak. Gitu. Jadi you find people with common goals, ya kan, untuk bisa lebih berhasil lagi. Jadi kadang toxicity itu bisa disikapi berbagai hal. Tadi misalnya kita sendiri juga harus tahu mana yang toksik beneran dan mana yang mungkin kita sendiri aja yang oversensitif mengatakan itu toksik padahal bukan. Tapi di sisi lain juga kita mungkin bisa memperbaiki dengan mengatakan, look, bisa nggak jalanin bareng supaya senasib sepenanggungannya bareng nih. Biar kamu tahu juga apa yang saya lalui. Gitu. Bahwa kadang waktu saya lagi benar-benar badannya pegel sampai berasa rontok itu saya pengen istirahat. Bagus sih untuk mengingatkan saya untuk berolahraga, tapi ini benar-benar rontok nih, rasain dulu rontoknya kayak apa. Yuk sama-sama olahraga sama saya untuk mengetahuinya. Yuk sama-sama kita diet bareng supaya masaknya sekaligus, jadi nggak perlu masak 2 kali yang bikin rempong gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita sampaikan. Sampai ultimately kita bilang, yes, saya kayaknya nggak cocok nih dengan begitu, saya mencari support system baru. Kira-kira mungkin seperti itu. Semoga terjawab, Bu Jessica. Baik, terima kasih Pak Halim, sangat terjawab. Dan bagi sahabat pembelajar, mungkin boleh ya tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Ini kebetulan sudah ada dari Ibu Natalia, saya akan bacakan. Selamat pagi Coach Halim, saya mau bertanya, bagaimana cara agar bisa terjaga semangatnya dan selalu konsisten dalam melakukan tindakan untuk mencapai goal kita? Silakan Pak Halim. Iya Bu Natalia, makasih pertanyaannya. Saya keinget dulu ada satu momen yang begitu kuat teringat di saya waktu saya mendengar dulu waktu zaman ada radio Smart FM ya. Pak Dewa dulu juga sahabat dari Smart FM itu. Nah, ada salah satu pembicara namanya Pak Andri Wongso, ditanyakan hal yang sama. Mungkin pertanyaannya lebih, Pak Andri Wongso, saya mau tanya dong bagaimana caranya supaya kita rajin. Tahu nggak jawaban Pak Andri Wongso? Dalam sepersekian detik langsung dijawab. Jawabannya apa? Ya rajin. Ngerti nggak? Ya, mungkin
Kalau saya boleh misalnya membedah pernyataan Pak Andri Wongso, maksudnya adalah ini orang apa misalnya, maksudnya saya nggak bilang Bu Natalia, maksudnya you gotta want it bad enough. Orang ini apa nggak tahu ya arti mencapai, arti keberhasilan itu buat dia. Orang ini apa nggak tahu ya arti makna yang Mas Adi Rai juga sering katakan, kelaparan terbesar manusia bukan di kelaparan fisik, bukan di kelaparan perut, tetapi kelaparan akan arti dan makna. Apa artinya memiliki tubuh yang lebih sehat? Apa artinya membuang kelebihan lemak 10-15 kilo itu? Apa artinya memperbaiki HbA1c ke bawah nilai 5,5? Apa artinya memiliki jantung dan paru-paru yang lebih kuat? Buat saya, yaitu yang kadang beberapa peserta Indonesia Belajar sudah dapatkan, yaitu apa? Saya mau tetap mandiri di usia tua. Bebas dari obat-obatan, saya mau sehat dan sekuat-kuatnya di umur yang lanjut, supaya saya masih bisa menikmati kualitas hidup yang bagus, jauh dari ketergantungan pada orang lain, jauh dari ketergantungan pada medikasi, jauh dari menguras harta membayar prosedur medikasi, jauh dari yang namanya merepotkan anak cucu. Buat saya itu makna yang sangat besar, sehingga saya mau sehat mulai dari hari ini. When that is strong enough, dan saat kita menyampaikan ini cukup sering ke dalam sampai terprogram di alam bawah sadar kita, dan we have to do it at least 300 times, 300 kali untuk memprogram ulang komunikasi ini. Makna ini kita tanamkan 300 kali dulu, supaya software alam bawah sadar kita dalam software kesehatan di alam bawah sadar kita berubah. Dan di saat itu nggak ada yang namanya kata males dan lain sebagainya. Gitu. Yang ada hanyalah I do it karena rutinitas. Saya sekarang berolahraga ya jalan aja, kecuali saya udah dengar ke badan saya, listen to my body, dan saya mengatakan iya nih badan saya udah agak rontok. Setelah di-review, ternyata saya udah olahraga 10 hari berturut-turut. Saatnya saya istirahat. Gitu. Aduh, ada satu hari di mana pas saya bangun, mood saya bagus, tapi badan saya kok kayaknya sluggish ya, susah untuk saya ajak untuk bergerak. Kayaknya badan saya lebih hangat dikit nih, lebih demam, karena kayak thermogenic activity sudah begitu banyak di badan, suhu tubuh sampai meningkat dan demam, saya perlu beristirahat. Gitu, karena buat saya ini adalah suatu automation. Jadi nggak ada lagi untuk mengatakan saya perlu mengumpulkan cukup semangat untuk berolahraga. Saya perlu mengumpulkan cukup semangat untuk diet. Yes, it's a driving force. Di awalnya itu hanya mesin starternya, tapi kita mau starter berapa kali mobil kita. Kan gitu. Gitu, starter sekali, setelah itu kita jalankan gitu dengan konsisten gitu. Kira-kira mungkin seperti itu Bu Natalia. Semoga bisa ketemu koneksinya. Terima kasih Pak Halim, Ibu Natalia. Semoga terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis saja di dalam kolom komentar. Ini ada dari Ibu Naomi, komentar Ibu Naomi. Thank you Coach, sangat menguatkan hati. Kalau saya kadang kalau ngumpul sama support system lama, mereka yang sudah ketakutan duluan kalau saya akan ngomong tentang olahraga dan jaga body. Padahal saya diem aja. Mungkin udah self defense duluan ya, saya yang nggak enak. Bener Coach, harus punya support system yang tepat. Syukurlah ada role model untuk menjadi ortu yang sehat dan mandiri, nggak merepotkan anak dan cucu. Thank you once again Coach. Terima kasih juga Ibu Naomi. Nah ini ada dari Bapak atau Ibu Fahrul. Oh ini Bapak ya mungkin ya. Izin nanya Coach Halim. 1, saya punya klien, progresnya itu sangat lambat dalam turun berat badan. Setelah saya investigasi, stresnya itu tinggi. Apakah dengan strategi fasting tidak akan menaikkan level stres atau ada tips lain?
Nomor 2, bagaimana tips menyikapi secara bijak orang yang obesitas tapi mau rutin konsumsi kurma dan madu? Terima kasih Bapak Fahrul setelah bertanya. Mungkin boleh silahkan Pak Halim untuk menjawab. Ya, Pak Fahrul, terima kasih. Ya. Pertanyaannya, pertama, saya punya klien progresnya lambat. Stresnya tinggi. Saya rasa hati-hati dengan menambahkan fasting, karena fasting juga awalnya mungkin akan terasa lapar dan malah bikin dia tambah ngamuk. Ya, tapi saya rasa mungkin yang perlu dibuat, yang perlu segala sesuatu ada akar masalah. Itu yang mungkin saya akan coba buka dulu dengan itu. Akar stresnya ada di mana? Sorry kalau saya belum bisa berempati banyak. Katakan stresnya adalah mungkin di pekerjaan. Deadline. Sebenarnya deadline itu apa sih? Suatu tanggal. Tanggal itu apa? Kalau misalnya deadline itu tidak ditemui, atau telat mungkin setengah hari, nggak apa-apa nggak? Iya maksudnya, tapi ini demi disiplin, ini demi ketepatan waktu, saya ini orangnya tepat waktu, nggak bisa ini. Balik lagi, akar stres itu ternyata adalah ego kita, yang mengatakan saya ini orang tepat waktu dan nggak boleh telat. Seolah-olah saya ini mudah banget. Begitu saya dikasih dimanjain sekali aja saya telat, maka saya akan seterusnya begitu terus dan beralasan untuk nyari alasan untuk telat. Padahal kan nggak begitu. Gitu loh. Jadi sometimes we are being too hard on ourselves, menjaga reputasi atau apapun itu, yang akhirnya membuat kita unnecessary stress. Stres domainnya adalah di pikiran. Pikiran kita terlalu banyak, bisa jadi, ya, saya pernah bahas juga, mungkin kita bahas sekali lagi, pikiran kita 90% isinya junk, kosong, sia-sia, berulang-ulang, itu-itu saja, dan tidak penting. 90% itu apa? Either kekhawatiran kita di masa depan, atau rasa bersalah, kesal, menyesal, dendam, akan hal yang terjadi di masa lalu. Pas kita tanya, di masa kini, dan sebenarnya kita melakukan itu menghabiskan, menyia-nyiakan masa kini. The only time we have is now. Dan saat kita berpikir lagi di saat ini, banyak nggak yang bisa saya syukuri? Oh, banyak. Am I fine now? Iya. Iya, ada tugas yang dari luar menyerang. Tapi ya udah, saya jalanin semampu saya. Stres tidak akan membantu saya menyelesaikan tugas saya lebih baik. Malah stres membuat saya bekerja lebih buruk. Karena saya ceritanya, menulis, bekerja, atau membuat laporan atau apapun juga dalam kondisi keadaan yang marah dan tegang. How do you perform well dalam kondisi itu? Apakah hasil kerja saya bisa lebih bagus kalau saya melakukan dengan tenang? Dan bisa jadi karena saya dengan tenang, dan saya memiliki sense of time dan saya memiliki keyakinan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau yang terbaik saya not good enough buat orang lain, ya sebodoh amat. Then suddenly your stress comes down, gitu. Saya rasa mungkin di sana. Jadi kita lupakan dulu apa yang kita khawatirkan di masa depan, dan lupakan dulu apa yang, jadi kurangilah visit ke masa depan dan masa lalu. Fokus di hari ini. What is the best thing you can do, and what are the things that you are grateful about? Ada di masa kini. Dan mulai mungkin dari sana. Dan yang kedua, bagaimana tips menyikapi secara bijak orang obesitas tapi maunya rutin konsumsi kurma dan madu? Well, kalau kurma dan madunya dikonsumsi sehari, ceritanya mungkin hanya kurmanya maksimum 5, madunya juga mungkin hanya 2-3 sendok makan, saya rasa nggak masalah. Berarti dengan adanya alokasi karbohidrat di sana, maka ada porsi karbohidrat di tempat lain yang harus di-cut. Itu yang pertama dulu. Terus kedua, timingnya. Kurma dan madu itu biasa paling bagus dikonsumsi sesudah olahraga.
Kita bisa buat syarat sebagai coach. You mau terus makan kurma dan madu? Iya. Kalau you mau begitu, olahraga dulu. Gitu. Dan yang ketiga, satu sudah jumlahnya di-cut di tempat lain. Yang kedua adalah berolahraga dulu. Dan yang ketiga ya mungkin kita kurangi. Gitu. Bisa, tapi berkurang jumlahnya. Saya rasa mungkin itu beberapa hal yang perlu dilakukan. Karena apa? Biasa ada alasan religi tertentu yang orang mau melakukan itu dan sulit untuk kita cegah ya atau tahan gitu. Silakan, tapi berarti kita perlu fleksibel dalam pendekatan kita. Ibaratnya goalnya tetap, tapi rencananya mungkin sedikit dilakukan fine tuning. Semoga terjawab Pak Fahrul. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim, Pak Fahrul, semoga terjawab ya Pak. Nah ini kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Bobi, saya akan bacakan. Selamat siang Coach Halim, maaf ketinggalan materi. Saya mau tanya, member saya itu banyak sekali yang dipengaruhi untuk tidak latihan. Seolah-olah latihan angkat beban itu terlalu membuang tenaga dan biaya. Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan semangat dan motivasi kepada member yang banyak dipengaruhi oleh teman-temannya? Terima kasih Pak Bobi telah bertanya. Saya serahkan kepada Pak Halim. Silakan Pak Halim. Thank you Pak Bobi. Sebenarnya pengaruh negatif mah selalu ada aja ya. Jadi ya kita embrace aja keberadaan mereka, semangat motivasi saya rasa tidak begitu banyak. Yang penting mungkin kita tambahkan pengetahuan kita. Terkadang reason why itu yang tadi ini mungkin ini berhubungannya dengan why lagi gitu loh. Temen lagi mau menambah excuses buat kita. Ini loh, biar ngapain capek, ngapain apa bahaya, nanti rontok, nanti cedera. Tuh lihat nih di Instagram ada yang begini tuh. Latihan beban dia ketiban bebannya tuh, dia ini tuh, ototnya sobek tuh, apa segala macam. Setiap kegiatan memang ada risikonya, gitu. Tapi manfaatnya banyak nggak? Iya, justru karena manfaatnya terlalu banyak, saya better ambil risiko ini. Ada nggak risiko di kita ceritanya nih, harus ketemu dengan insiden di jalanan, gitu kalau kita berkendara dengan kendaraan. Ada nggak? Ada. Risiko kesenggol ada nggak? Ada. Risiko ketabrak ada nggak? Ada. Risiko ibarat ban pecah ada nggak? Risiko bannya karena kena lubang, jadi akhirnya ada satu bagian roda yang pincang atau timpang dan rusak dan harus mengalami servis yang mahal. Semua itu ada risikonya. Tapi apa? Kita tetap mengambil perjalanan itu kan. We still take the journey kan. Mengapa? Karena reward tiba di tujuan dengan selamat itu terlalu besar sehingga kita bisa memandang lebih ringan potensi-potensi risiko yang ada itu. Dan kita upayakan supaya kita berhati-hati supaya risiko itu seminimal mungkin. Gitu. Plus itu kan ceritanya kita udah memperbaiki nih, men-stop blockage atau memblok feeding toxic dari teman-teman nih. Terus yang kedua adalah kita perkuat juga reason mengapa kita melakukannya, gitu. Berkali-kali dalam episode Indonesia Belajar, di berbagai episode Indonesia Belajar selalu berisi tentang manfaat latihan beban, manfaat ke gym, manfaat berolahraga secara umum, bagaimana caranya meningkatkan kekuatan paru-paru dan jantung, bagaimana caranya membakar lemak dengan olahraga, bagaimana apa manfaat olahraga untuk otak, latihan beban untuk otak dan segala macam, ya supaya tidak demensia di umur tua dan segala macamnya. Semua episode itu ada isinya. Saya rasa mungkin kalau Pak Bobi sudah mengikuti mungkin dan merasa, mengapa saya selama ini tidak pernah terpengaruh? Mengapa saya selama ini kebal terhadap pengaruh negatif orang-orang yang selalu menjelek-jelekan kegiatan saya?
Pak Bobi udah mungkin mengikuti seminar Indonesia Belajar dengan saya cukup sering, sehingga akhirnya terfeeding terus kan, mengapanya, reasons-nya. Do the same to your friends, do the same to your members. Mungkin seperti itu. Semoga terjawab Pak Bobi. Terima kasih Pak Halim, Pak Bobi, semoga terjawab. Luar biasa sekali jawabannya ya. Oke, nah ini juga ada komentar dari Ibu Natalia tadi. Terima kasih Coach Halim. Ya, terima kasih juga Bu Natalia. Ini ada dari Bu Erlin. Thank you Coach Halim dan Bu Jessica. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Bu Erlin. Nah ini ada satu pertanyaan dari Ibu Citra. Ya, saya bacakan. Selamat pagi Pak Halim. Izin tanya sedikit. Sebelumnya saya sudah coba di hari pertama untuk berolahraga. Nah, esok hari di kaki saya itu lumayan pegal, jadi tidak bisa berolahraga kembali. Nah, jika seperti itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Bu Citra, mungkin silakan Pak Halim. Iya Bu Citra, ada sebenarnya olahraganya jenisnya apa dulu? Kita kan belum tahu. Ya, tebakan saya adalah mungkin lari, sehingga merasa bahwa lari satu-satunya jenis olahraga yang harus dilakukan. Padahal banyak jenis olahraga lain. Itu jawaban pertama. Yang kedua adalah, kalau olahraganya latihan beban dan kakinya pegel, masih ada tubuh bagian atas. Masih ada bahu, dada, punggung, lengan, perut untuk dibikin pegel. Sambil menunggu pegelnya kaki hilang atau berkurang. Jadi, do that rotation. Ya, kalau kaki pegel, lakukan lengan. Lakukan bahu. Lusanya, kaki dan masih pegel, lengan dan bahu baru pegel, lakukan dada, lakukan punggung, lakukan pundak. Kalau semuanya masih pegel, masih ada perut lagi di hari berikutnya. Sampai nanti ternyata setelah perut latihan udah selesai, kakinya udah nggak pegel, balik lagi ke latihan kaki. Ya begitu terus aja, ya, sampai anak kita lulus kuliah. Ya, sampai selama-lamanya. Okay. Ya. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Bu Citra terjawab. Apabila ada pertanyaan lain, boleh silahkan tulis saja pertanyaannya. Nah ini juga sudah ada komentar dari Bapak Bobi. Terima kasih penjelasannya ya Coach Halim. Terima kasih juga Pak Bobi. Oke, tidak disangka ternyata sekarang sudah jam 11 lewat. Mungkin sudah saatnya kita tutup. Tapi mungkin sebelum kita benar-benar tutup untuk sesi ini, saya persilakan Pak Halim untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak Halim. Ya, baik. Makasih Bu Jessica. Makasih sekali lagi untuk Indonesia Belajar yang sudah menyediakan platform sharing, dan juga tentu sahabat pembelajar semua yang sering untuk hadir dan setia untuk mendengarkan juga. Semoga selalu ada manfaatnya. Resolusi sekali lagi, saya sampaikan sekarang karena saya berharap 2023 nanti siapapun yang masih gagal memiliki probabilitas persentase keberhasilan yang lebih tinggi. Ya, do watch all the videos ya, banyak sekali informasi yang bermanfaat di sana, saya yakin sekali. Saya rasa mungkin video saya di Indonesia Belajar aja di YouTube-nya mungkin ada lebih dari 50-an kali, hampir 100 mungkin, saya nggak tahu. Ada 50-an, 70 kali ya videonya. Jadi silakan bisa ditonton ya, kalau lagi gabut ceritanya. Ya siapa tahu bisa bermanfaat, tapi jangan bosan aja sama suara dan muka saya gitu ya, sama suara dan muka Bu Jessica juga. Gitu. Terima kasih sekali lagi, semoga kita ketemu lagi di 2 minggu yang mendatang. Ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Pak Halim karena rajin sekali nih memberikan kita pencerahan. Nah, jadi bagi sahabat pembelajar yang diberikan pencerahan, kapan lagi nih kita harus melakukan ya pencerahan-pencerahan itu kita laksanakan, istilahnya seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Halim. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar. Kita akan berjumpa lagi di 2 minggu berikutnya, dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe di YouTube-nya Pak Halim, subscribe di YouTube-nya Indonesia Belajar, dan jangan lupa juga untuk masuk ke dalam grup WA kita dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar ya. Di dalam kolom komentar nanti saya akan langsung masukkan ke dalam grup karena materi Pak Halim hari ini akan di-share di sana.
Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita jumpa lagi di 2 minggu lagi. Terima kasih. Terima kasih.